Shalom. Saya Pendeta Shirley ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, dan juga tentunya saya ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti live streaming ini Lentera Malam di channel YouTube Soludio Rantepao. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Puji Tuhan. Tentu kita senantiasa berharap bahwa kita semua tetap berada dalam keadaan yang baik. Pada malam hari ini di Lentera Malam ini edisi khusus. Kenapa khusus? Karena yang pertama, malam ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Jakarta. Ada Ibu Ning bersama dengan kita. Dan juga di edisi khusus ini, di Lentera Malam ini akan diisi dengan materi yang luar biasa yang saya percaya, saya yakin kita semua para guru sekolah minggu ataupun orang tua sangat membutuhkan. Jadi materi kita pada malam hari ini berbicara tentang bagaimana mengajarkan ketaatan kepada anak. Dan juga Bapak Ibu, saya sampaikan yang ada di rumah-rumah yang mengikuti live streaming ini, nanti boleh selesai materi boleh menuliskan di kolom chat pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan kepada pemateri kita pada malam hari ini. Juga Bapak Ibu yang ada di ruangan ini tentunya ada kesempatan untuk bertanya. Dan juga Bapak Ibu boleh menuliskan di kolom chat pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama dalam doa syafaat bersama nantinya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk tidak membuang waktu kita akan masuk dalam sesi kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu mari kita mendengarkan satu pujian. Oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku untuk menjadi ciptaan baru. Oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan.
pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Ya, Bapak Ibu, tentunya setiap kegiatan yang kita lakukan senantiasa harus didasari dengan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam materi, kita akan membaca firman Tuhan, dan karena itu mari mohon tuntunan kuasa-Nya, kita memohon dalam doa, kita berdoa. Hanya oleh kuasa Roh-Mu yang kuduslah yang kami nantikan, untuk memampukan kami ya Tuhan, untuk menolong kami, untuk memberi kami hikmat dalam membaca dan menghayati firman-Mu, juga dalam mengikuti materi ini. Baik hamba-Mu yang akan berbagi dengan kami, maupun kami sekalian yang akan mendengarkan. Kiranya kami bersama diperlengkapi. Dan ini kami ya Tuhan, yang sedia diperlengkapi oleh kuasa-Mu, yang didasari oleh firman-Mu yang akan kami baca. Dalam kasih Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8 saya akan membacakannya bagi kita. Tentunya ini ayat Alkitab yang sudah sering kali kita baca, kita dengarkan. Firman Tuhan berkata, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu." Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan langsung masuk ke materi parenting kita pada malam hari ini. Di sini sudah ada Ibu Ning. Siapakah beliau? Untuk perkenalan lebih lanjut tentang siapa beliau, kita bersama akan melihat video perkenalan berikut ini. Sesudah itu Ibu Ning boleh langsung nanti masuk dalam materi.
Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam juga untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Malam ini saya akan menyampaikan materi tentang mengajarkan anak tentang ketaatan ya. Ini bukan hanya dari textbook, tetapi semua yang saya sampaikan di sini berdasarkan pengalaman hidup saya, bagaimana membesarkan anak dan mengajarkan anak-anak saya untuk taat. Juga mengajarkan murid-murid saya untuk taat. Karena saya pernah berada dalam posisi sebagai guru Injil untuk anak, dan juga pernah menjadi konselor untuk anak-anak TK sampai SD, SMP sampai SMA. Oke, mengapa ketaatan itu penting? Mungkin lebih enak kalau saya duduk ya, supaya nggak terlalu. Mengapa penting? Ketaatan adalah standar Tuhan. Jadi ini bagaimana kalau nanti anak diajar ketaatan terus gak nyaman, terus kepahitan dengan orang tua? Orang sering mempertanyakan seperti itu. Apapun yang terjadi saya harus ajarkan ketaatan karena ini standarnya Tuhan gitu. Nah, ketaatan itu membawa anak atau membawa umat kepada janji Allah. Kita belajar dari ketaatan Nuh, juga ketaatan Abraham, ketaatan Yosua, ketaatan Kristus. Itu semua membawa kita atau membawa tokoh dalam Alkitab itu pada janji Allah. Jadi ketaatan itu adalah mutlak, tidak bisa ditawar lagi. Ketidaktaatan adalah dosa. Kita lihat ketidaktaatan Adam dan Hawa itu membuat manusia jatuh dalam dosa, dan kita pun yang tidak ikut-ikutan Adam dan Hawa gitu ya, kita lahir sudah membawa natur dosa. Ketidaktaatan Daud ketika melihat Betsheba, juga ketidaktaatan Akan membawa malapetaka bagi seluruh keluarganya. Nanti bisa dicek sendiri di kitab Yosua pasal 7 ya. Nah, kita melihat kalau dari seluruh isi Alkitab itu, bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa hukum yang paling utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan segenap kekuatan. Kemudian hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, hukum pertama ini adalah kita harus nyatakan atau kita praktekkan dalam bentuk ketaatan. Nah, ketaatan ini berkaitan dengan kita percaya, kita taat dan kita setia. Nah, jadi kalau kita tidak taat berarti kita sudah melanggar atau tidak melakukan hukum yang utama yang pertama ya. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani, taat itu mengandung arti mendengarkan dengan cerdas, bersikap penuh perhatian, merespon sebuah panggilan, menyetujui dan mengikuti kehendak otoritas. Lanjut ya, sudah slide-nya sudah. Nah, jadi ketaatan bukan sekedar melakukan perintah, tetapi harus mencakup itu dari sikap hati. Ya, jadi kalau misalnya kita memerintahkan anak untuk melakukan sesuatu, terus anak hanya melakukan, tapi sikap hatinya tidak ada ketaatan, itu bukan ketaatan. Nah, ketaatan merupakan sikap hati untuk menundukkan diri secara berhikmat kepada kehendak
otoritas yang ditempatkan oleh Allah di atas kita. Bahkan kita sebagai orang tua, kita juga harus tunduk pada otoritas kita. Otoritas kita itu bisa pemimpin gereja, pemerintah, ya, atasan di tempat kerja kita, itu juga pihak otoritas yang ditempatkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ketaatan itu tidak kalau ini tidak termasuk ketaatan. Kita diminta melakukan sesuatu yang melanggar hukum Allah, ya. Kalau misalnya atasan kita atau pemimpin kita, pemerintah kita meminta kita untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum Allah, kita harus menolak, karena memang dalam ketaatan itu harus ada kita memenuhi hukum dari Allah. Nah, bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan ketaatan? Lanjut. Yang pertama, Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu bukan berdasarkan kehendaknya sendiri, tapi kehendak Bapa. Yang kedua, Tuhan Yesus menaati orang tuanya. Waktu itu Tuhan Yesus masih dalam pengasuhan Maria dan Yusuf, dia taat kepada Maria dan Yusuf. Yang ketiga, Tuhan Yesus menaati hati nuraninya dan taat menderita di kayu salib. Yang keempat, Tuhan Yesus menaati pemimpin agama di zaman waktu itu. Kelima, Tuhan Yesus menaati pemerintah maksudnya. Kemudian juga Tuhan Yesus menaati atasannya. Waktu itu Tuhan Yesus waktu masih kecil, ya, dia membantu Yusuf sebagai tukang kayu. Dia taat sama perintah Yusuf. Nah, mengapa kita harus taat pada otoritas? Atau kenapa sih kok Tuhan Yesus taat pada otoritas, ya, yang ada dalam kehidupan Tuhan Yesus? Bahwa seluruh kehidupan Kristus adalah ketaatan. Ketaatan terhadap otoritas adalah standar Tuhan. Jadi ketika kita misalnya, ya, tidak mau taat dengan atasan kita sebenarnya sedang tidak melakukan firman Tuhan. Nah, perintah Allah tentang ketaatan dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 29, ya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi yang pertama, perintah Allah untuk supaya kita taat, yang pertama taat kepada Allah. Yang kedua, taatilah orang tua kita. Karena dalam Efesus 6 ayat 1 ada perintah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, saya waktu kalau mengajar anak-anak kecil, anak-anak sebelum bisa bicara lengkap, kami biasanya 1 semester itu ayat ini adalah ayat hafalan, ya. Bahkan ketika anak-anak belum bisa bicara, pakai pakai sign language, ya. Jadi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi kami biasanya suka mengajar, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi anak-anak walaupun belum bisa bicara, jadi kami biasanya minta orang tua untuk memberikan videonya, anak-anak di rumah menghafal itu, gitu, ya. Nah, yang ketiga adalah taat kepada hati nurani. Karena dalam Roma 13 ayat 5 dituliskan, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga karena suara hati kita. Yang keempat, taatilah para pemimpin gereja.
seperti yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 17. Yang kelima, taatilah pemerintah. Ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah. Bahkan kalau saya, ketika saya ada ya sebelum Presiden Jokowi, 2 periode itu yang memimpin itu bukan pilihan saya. Ya, saya memilih capres yang lain. Tapi ketika yang Tuhan izinkan menjadi presiden itu presiden yang bukan pilihan saya, apapun yang jadi keputusan pemerintah, saya harus taat. Ya, tidak. Itu kan presiden bukan pilihanku, enggak seperti itu, ya. Nah, yang keenam adalah taatilah atasan Anda. Jadi teman-teman yang masih bekerja di kantor, di sekolah gitu ya, dimanapun, taatilah atasan Anda. Karena memang dalam Kolose 3 ayat 22 dituliskan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Nah, ketaatan seperti apa yang Tuhan kehendaki? Tuhan meminta Abraham untuk menyerahkan anaknya yang tunggal yang sangat dikasihinya untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Lalu bagaimana waktu itu ya sikap Abraham? Kita lihat respon Abraham, lanjut ya slide-nya. Yang pertama responnya adalah bangun pagi-pagi. Yang kedua mempersiapkan diri, memasang pelana, kemudian pelana pada keledai, memanggil 2 bujangnya dan juga Ishak. Juga membelah kayu kemudian berangkat. Kemudian mereka berangkat sesuai dengan perintah Tuhan. Kemana Tuhan menyuruh mereka pergi. Ini artinya ya, kata-kata yang mengatakan bahwa mereka bangun pagi-pagi itu menunjukkan bahwa itu segera. Ya, slide-nya. Slide-nya ya. Kemudian bagian yang kedua ini melakukannya dengan tuntas. Tidak menentang, padahal pasti berat hati ya. Berat hati, anak yang sudah ditunggu lama sekali, terus tiba-tiba Tuhan bilang persembahkan Ishak gitu. Waktu itu Abraham tidak komplain, tidak menawar, tidak bilang Tuhan janganlah, boleh enggak diganti dengan yang lain. Atau mungkin aku persembahkan budakku saja ya, mungkin 1000 budak, jangan anakku. Abraham tidak melakukan itu ya. Kemudian tanpa mengeluh. Nah, bisa slide-nya lanjut? Lanjut ya. 4 karakteristik ketaatan. Yang pertama tadi segera. Jadi kalau kita mau mengajarkan anak-anak untuk taat, kita misalnya meminta sesuatu, anak harus melakukan dengan segera. Kita jangan pernah misalnya mengajarkan anak-anak terus misalnya, nak mandi ya, iya mah nanti dulu ya. Nah itu pengajaran kita sedang tidak efektif. Ya, kalau bilang mandi ya mandi gitu. Tetapi nanti memang ada triknya. Bagaimana kalau anak lagi asik nonton film kartun, terus kita mau menyuruh sesuatu, itu harus ada namanya kasih peringatan dulu, ya. Nanti 5 menit lagi waktunya mandi ya, gitu. Jadi segera itu tanpa minta penundaan waktu. Yang kedua tuntas. Tidak setengah-setengah, tidak asal-asalan, ya. Misalnya kita mau minta anak kita menyapu gitu ya, terus harus tuntas. Apa yang kita anak melakukannya itu juga harus totalitas, bukan hanya mengiyakan mamanya tapi nyapu asal-asalan ya. Kemudian yang ketiga tanpa menentang,
atau tanpa mempertanyakan. Yang keempat, tanpa mengeluh. Mau melakukan dengan sukacita, tanpa ngomel, tanpa cemberut. Ya, itu karakteristik ketaatan. Jadi, slide selanjutnya terus. Ya. Lanjut. Jadi ketaat adalah mau atau rela melakukan perintah dari yang memberikan perintah adalah pihak otoritas dengan segera, secara tuntas dan dengan senang hati, tanpa mengeluh dan tanpa menentang. Pernah ada murid saya bilang, "Bu, kakak tidak taat waktu aku suruh melakukan tugas gitu ya." Ya memang tidak ada kapasitas kakak taat sama adik. Adik justru yang harus taat pada kakak. Ya, karena adik itu bukan pihak otoritas bagi kakak. Tapi orang yang lebih dewasa itu menjadi pihak otoritas bagi anak-anak. Nah, melakukan ketaatan adalah melakukan lebih dari apa yang diminta atau yang dituntut ya. Nah, ketaatan dalam keluarga mencakup, jadi orang tua harus menetapkan petunjuk praktis tentang karakter yang baik bagi keluarga. Misalnya, keluarga kita adalah keluarga Kristen. Maka kita harus punya karakter misalnya mengasihi Tuhan, taat dan sebagainya. Dan taat itu harus menjadi penekanan, ya. Terus mungkin karakter yang baik yang lainnya misalnya murah hati dan sebagainya gitu ya. Orang tua silahkan menetapkan standar karakter yang akan dimiliki oleh keluarga. Yang kedua adalah orang tua harus menjadi teladan. Silahkan slide-nya. Jadi orang tua tidak hanya menuntut kamu harus taat, tapi ketika misalnya naik motor di jalan terus lampunya lagi merah, terobos saja. Itu sedang memberi contoh tidak taat. Ya. Karena rambu-rambu lalu lintas itu juga termasuk pihak otoritas. Itu rambu lalu lintas itu kan wakil polisi. Polisi adalah pihak otoritas di jalan. Orang tua mengajarkan anak-anak alasan dari benar tidaknya suatu tindakan. Tidak hanya cukup mengatakan ini nggak boleh, itu nggak boleh, tetapi ini nggak boleh karena apa? Yang ini harus kenapa gitu ya? Itu harus diajarkan. Yang keempat, orang tua harus memastikan anak memahami tujuan dari aturan atau petunjuk dan konsekuensi jika anak gagal menaati. Ya. Jadi misalnya keluarga itu menetapkan karakter yang harus dimiliki keluarga adalah jujur. Jadi kita harus jujur. Kalau tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri. Tapi kalau gagal, konsekuensinya apa? Itu harus dijelaskan pada anak. Kita kadang-kadang suka lupa ya, suka lupanya. Kita harus jujur gitu. Tapi nggak dikasih tahu. Kalau gagal, konsekuensinya apa? Begitu anak gagal, baru dihajar. Anak-anak nggak tahu kenapa, kok dihajar? Karena anak kaget karena kita nggak kasih tahu konsekuensinya. Kemudian yang kelima, anak-anak dilatih untuk berani menolak tindakan yang salah dari pihak lain demi menaati orang tua. Jadi contohnya misalnya ya, di rumah kita orang tua mengajarkan anak untuk jujur, tidak boleh bohong, tidak boleh menyontek. Nah, anak-anak harus diajarkan. Nanti ketika di sekolah ada teman yang mengajak menyontek, anak-anak harus berani menolak. Yang harus diperhatikan, slide berikutnya, orang tua harus memperhatikan proses pembentukan sikap hati anak untuk taat dengan sukacita. Ya, taat tapi anaknya harus dengan sukacita melakukan. Karena kalau misalnya kita memberikan perintah kepada anak, "Nak, belajar ya."
Terus anaknya mau melakukan tapi dengan sungut-sungut, dengan cemberut. Itu bukan ketaatan, tapi keterpaksaan. Kemudian berikan konsekuensi atau memberi kesempatan anak untuk merasakan konsekuensi dari ketidaktaatannya. Ya. Jadi contohnya misalnya tiap malam itu anak harus mengerjakan PR. Jadi waktu pergi ke sekolah PR harus sudah selesai gitu ya. Kemudian tapi anak nggak taat, malam itu malah main-main gitu. Terus gimana nih pagi-pagi belum dikerjakan? Apakah kita yang mengerjakan? Nggak perlu. Terus nanti kalau anak dihukum di sekolah, ya beri kesempatan dia untuk merasakan konsekuensi dari ketidaktaatannya. Ya, jangan semua di backup terus anak-anak nggak tahu. Ternyata aku nggak taat juga nggak apa-apa. Aku malam-malam disuruh belajar nggak taat terus malah main game. Waktu mau sekolah PR-nya nggak ada, mama yang buatkan. Ya, itu kita sama saja sedang menjerumuskan anak dalam jurang dosa yang nanti lebih dalam ya. Kemudian berikan penguatan atau pujian ketika anak taat. Taat ini keharusan. Jadi ketika anak berhasil taat nggak boleh dikasih hadiah. Ya, kalau misalnya anak taat, wah kamu hebat sudah taat, cukup itu. Tidak perlu karena kamu taat, mama kasih permen. Itu tidak boleh. Ya, karena ketaatan itu harus timbul dari sikap hati. Jadi tidak boleh. Kalau anak melakukan ketaatan karena hadiah itu bukan ketaatan, tapi pamrih. Nah, kemudian yang tidak boleh dilakukan orang tua, memanipulasi supaya anak taat. Jadi misalnya ya, oh kalau kamu nggak taat, oh mama sedih nih, mama nangis. Kalau kamu nggak taat itu nggak boleh. Ya, kita nggak boleh memanipulasi anak supaya taat. Kemudian mengancam, kalau kamu nggak taat nanti ditangkap Pak Polisi loh. Itu nggak boleh. Kita juga nggak boleh menyogok anak dengan hadiah. Kalau kamu berhasil taat, mama besok belikan bakso babi gitu, nggak boleh, ya, nggak usah disogok. Kita juga nggak boleh bernegosiasi. Oke, sekarang kalau kamu nggak taat, nggak apa-apa, tapi besok harus taat ya nak ya, nggak boleh. Sekarang waktunya taat. Kalau saya misalnya, kalau anaknya nangis gimana? Ya nggak apa-apa juga, nangis juga anak nggak akan mati kok, ya. Nah kemudian ketaatan bisa dibentuk melalui yang pertama adalah yang paling efektif adalah teladan dari orang tua. Kalau orang tuanya masih suka main-main, nggak taat pada figur otoritas, jangan bermimpi punya anak yang taat. Apalagi contohnya nih di rumah, misalnya bapak ibu misalnya ngobrol gitu ya, mikirnya ngobrol curhat sama suami istri, padahal didengerin anak. Sebel banget nih atasan punya atasan seperti itu. Pokoknya terus kita menunjukkan ketidaktaatan. Kalau seperti itu terus aku besok tidak akan masuk. Aku akan gitu ya. Aku akan melawan. Nah itu anak belajar. Ternyata boleh kok melawan pihak otoritas. Kemudian melalui pengajaran, melalui perkataan kita, juga latihan atau pembiasaan. Nah kemudian ini yang harus dilakukan oleh orang tua dan guru. Memberi keteladanan lebih dulu, kemudian slide selanjutnya. Menuntut ketaatan anak, memberikan pujian saat anak menunjukkan ketaatan dan meminimalisir kritik atau ekspos ketidaktaatan anak. Jadi misalnya anak tidak taat, ya cukup dikasih konsekuensi, tetapi tidak perlu misalnya dibicarakan waktu ada neneknya datang. Oh itu dia tuh masih susah untuk taat gitu. Kalau untuk anak yang caper dia seneng banget dibicarakan. Wah aku jadi pembicaraan nih, besok gak taat lagi.
yang slide selanjutnya, bagaimana kita bisa memberi teladan ketaatan? Yang pertama, kita harus memiliki sikap hati yang taat dulu kepada firman Tuhan. Orang tua dan guru juga harus taat pada pemimpin, hamba Tuhan, dan juga guru. Kalau anak saya misalnya sedang mengeluh, ngomongin gurunya yang tidak baik, saya katakan kamu harus hormati guru karena itu pihak otoritas. Saya sedih sekali kalau anak saya mengatakan gak suka sama gurunya, atau kalau anak saya memanggil nama gurunya pakai nama langsung. Misalnya anak saya SMA, terus ada guru lagi magang gitu ya, guru olahraga karena sok dekat gitu, terus dia namanya Franz misalnya. Payah tuh si Franz tuh kalau basket gini-gini. Terus saya tanya, siapa Franz? Guru lagi magang. Enggak boleh seperti itu. Tetap harus menghormati, itu pihak otoritas gitu ya. Bahkan kalau guru salah, saya tidak ajarkan anak untuk melawan. Saya tanya faktanya, gimana gurumu salah gitu ya. Besok saya akan datang ke sekolah. Saya akan tanyakan apakah benar guru mengatakan seperti ini atau melakukan seperti ini. Gitu. Saya yang komplain ke gurunya ya, kalau guru mengajarkan tidak benar. Saya tidak pernah mengajarkan anak saya untuk melawan. Karena itu nanti merusak. Sekarang boleh melawan, besok lagi pas guru mengajar yang benar dia ngelawan juga gitu. Kita juga harus taat pada aturan, entah itu aturan apapun di tempat umum gitu ya. Nah, ini membentuk ketaatan melalui pengajaran, bisa melalui cerita tokoh Alkitab gitu ya. Kemudian kan banyak sekali ya contoh ketaatan Nuh ya. Pada zaman Nuh kan yang diselamatkan Tuhan hanya keluarganya Nuh karena taat. Sementara orang-orang yang tidak taat dimusnahkan. Ketaatan Abraham seperti yang bagaimana dia mempersembahkan itu itu bentuk ketaatan. Kemudian kita juga kasih cerita ketidaktaatan Adam dan Hawa yang membawa akhirnya dia jatuh dalam dosa dan jadi tidak menikmati Taman Eden secara penuh. Kemudian bisa menggunakan cerita fiktif. Kalau saya biasanya mendongeng kalau anak saya tidak taat gitu ya, terus saya buat cerita tentang domba yang tidak taat gitu ya. Dombanya dombanya ini disuruh makan rumput yang hijau nggak mau gitu. Dia malah merengek-rengek minta pizza, padahal anak saya yang merengek-rengek itu. Akhirnya dombanya nggak taat, dombanya sakit perut dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kalau anak-anak yang lebih besar bisa diajak dengan baca gali Alkitab. Contohnya, kalau saya mengajar anak-anak kelas 6 gitu ya, saya pakai Lukas 5 ayat 11. Terus saya ajak diskusi murid-murid saya. Simon Petrus taat walaupun tidak masuk akal, karena kenapa ya kira-kira? Waktu Tuhan memanggil itu loh. Tuhan memanggil, mereka kan biasanya mereka sudah punya pekerjaan yang mapan sebenarnya. Kok malah diajak menjadi penjala manusia gitu ya. Kenapa ya? Kok mau? Padahal gak masuk akal loh. Nah, karena apa? Karena Tuhan yang menyuruh. Yang kedua, saya suka ajak diskusi anak-anak. Petrus dan kawan-kawan taat mengikuti Yesus menjadi penjala manusia. Mereka mau meninggalkan kenyamanan. Itu bentuk bentuk ketaatan. Jadi saya bilang ke anak-anak, memang bisa jadi resiko taat itu kenyamanannya berkurang. Ya, lagi enak-enak naik motor ngebut-ngebut, tiba-tiba lampu merah. Aduh, harus tertunda dulu perjalanannya. Ya, itu kan gak nyaman. Nah, itu anak tahu gitu ya. Anak tahu bahwa risiko dari ketaatannya ya memang sedikit keluar dari zona nyaman. Nah, ini bagaimana kalau membentuk ketaatan melalui pembiasaan? Ini harus dimulai dari
sejak anak usia dini ya, memberikan instruksi yang jelas untuk membimbing anak merespon dengan benar. Yang sering kali terjadi kalau ibu-ibu mau nyuruh anak sambil melakukan tugas yang lain. Nak, berhenti main. Ayo belajar atau ayo mandi, tapi mamanya sambil melakukan sesuatu. Ketika anak tidak merespon dengan segera, mamanya nggak tahu. Dan anak terus berpikir, oh berarti boleh dong. Boleh ketika mama bilang, nak berhenti main, ayo mandi. Tapi anak nggak melakukan apa-apa, aman kok. Ya, nanti anak akan belajar ternyata omongan mama nggak penting juga gitu. Nah, latihan anak untuk menjawab ketika dipanggil. Kalau murid saya, sejak saya murid paling kecil itu untuk belajar Alkitab yang saya tangani itu kelas bayi, dari dia bisa duduk. Jadi umur 9 bulan, umur 10 bulan kalau sudah bisa duduk masuk kelas bayi ya. Dan itu walaupun dia belum bisa ngomong, waktu dipanggil dia harus bilang ya ma atau ya pa. Itu kalau iya itu gini. Jadi anak yang masih bayi masih jalannya aja belum jejak gitu ya. Waktu kita panggil gitu misalnya namanya Andreas gitu ya. Andreas gitu. Gitu ya, kasih jawaban. Oh, dia ngerti. Jadi itu bahasa sign language-nya kalau ya itu gini. Jadi papa mama itu juga harus melatih waktu kecil juga anak-anak harus dilatih. Kalau dipanggil harus bilang ya dan dia harus jalan ke arah yang memanggil. Itu harus dibiasakan. Kemudian juga biasakan kalau memberi perintah itu mata ketemu mata. Ya, jangan sambil cuci piring teriak-teriak anak, "Nak, berhenti main. Ayo kerjakan PR." Itu sudah tidak, nanti dianggap nggak penting perintah itu, ya. Jadi lebih baik misalnya lagi cuci piring ya dulu, atau memang selesaikan dulu cuci piring baru mata ketemu mata. Nah, berhenti main ya. Sekarang waktunya mengerjakan PR. Jadi bicara dengan anak itu penting, mata ketemu mata. Kalau orang tua bicara dengan anak mata ketemu mata ya kan, terus anak malah melihat yang lain, jangan teruskan pembicaraan karena anak sedang tidak memperhatikan. Ya misalnya lagi di depan TV, lagi orang tua ngasih perintah atau kasih nasihat lah, terus sudah mulai dengan mata ketemu mata, tapi anak malah lihat TV. Udah stop, jangan lanjutkan pembicaraan karena sia-sia, karena anak lagi tidak memperhatikan. Kemudian ini ya, melatih anak namanya first time obedience. Ketika anak dipanggil, latihlah untuk segera datang. Ya, jadi kalau di kelas kami itu kalau ada anak yang jalannya aja masih goyang gitu, terus kita ajarkan untuk misalnya di sini mamanya sama anaknya, terus di sana papanya, terus papanya panggil nama anak, anaknya itu harus jalan ke bilang gini kalau belum bisa ngomong, tapi kalau udah ngomong bilang iya pak gitu. Itu langsung menuju, itu dilatih, sengaja dilatih di kelas kami. Kemudian yang berikutnya adalah 5-minute warning ya, memberi waktu anak untuk mempersiapkan diri, bukan menunda untuk taat. Jadi orang tua yang bilang 5 menit lagi ya mainnya, setelah itu bereskan. Bukan orang tuanya misalnya sudah waktunya sudah harus belajar 5 menit ya ma, bukan itu maksudnya. Tetapi orang tua yang kasih, misalnya kalau anak kecil yang belum tahu, nanti kalau jarum panjang itu sampai di angka lurus ke atas, berhenti bermain ya, gitu. Kemudian jangan menyogok supaya anak taat. Yang berikutnya, jangan mengancam seperti tadi. Ketika anak menangis, jangan katakan,
Kalau nangis nanti ditangkap polisi. Karena itu nggak ada gunanya omong kosong ya. Nanti anak mencoba nangis, enggak tuh. Enggak ditangkap gitu. Oh berarti mama itu selalu bohong gitu. Cukup katakan stop. Sekarang berhenti menangis ya. Saya kebetulan di sekolah Bina Iman di mana saya mengajar waktu itu, saya bagiannya ngurusin anak nangis, ya. Jadi kalau anak nangis pun saya katakan, kalau nangis saya kan minta digendong atau dipeluk, saya bilang masih mau nangis atau berhenti gitu. Kalau berhenti saya mau gendong, mau saya peluk. Tapi kalau dia masih nangis saya bilang kamu masih mau nangis, nangis di situ dulu ya. Kalau sudah siap kalau sudah bisa berhenti panggil ibu gitu. Saya tidak mau misalnya ada anak nangis terus kita sogok atau kita peluk atau apa gitu ya. Bahkan saya mau gendong, saya gendong gitu ya sebentar terus masih nangis saya katakan masih mau nangis, kalau masih mau nangis ibu turunkan. Tapi kalau dia berhenti menangis, saya akan gendong gitu ya. Yang berikutnya, jangan pernah negosiasi saat konflik ya. Saat kita konflik dengan anak, kendalikan emosi lalu kasih instruksi yang jelas untuk apa yang harus dilakukan anak gitu ya. Ketika anak merengek gitu ya, ketika merengek terus kita pengen anak taat gitu, itu kan lagi konflik. Jangan kita harus kendalikan emosi kita dulu, ya. Bukan berarti membiarkan dia mengatur kita, bukan. Tetapi ketika kita menghadapi dia itu sudah dengan emosi yang stabil. Lalu katakan, kalau saya sih cukup katakan, misalnya anak itu masih nangis ya. Terus saya cuma bilang stop gitu. Anak udah tahu kalau saya nggak suka gitu, gurunya saya sebagai gurunya nggak suka kalau dia nangis merengek-rengek gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan biarkan anak mengendalikan orang tua dengan rengekan dan tangisan. Ya. Kalau anak menangis, merengek terus kita turutin apa permintaannya, anak akan belajar. Berarti tangisan dan rengekanku adalah cara yang efektif untuk mengendalikan mama. Ya. Kalau dari anak-anak saya kecil, kalau dia merengek, saya katakan ibu nggak dengar. Suara rengekan tuh nggak dengar. Saya bilang, udah kalau nangis dulu sampai puas, kalau sudah ke kamar mandi, cuci muka, ngomong baik-baik sama ibu. Gitu ya. Apalagi kalau meminta sesuatu yang saya memang tidak setujui. Saya bilang, anak saya itu yang sekarang sudah umur 29 tahun, kemarin ngobrol-ngobrol dengan adik-adiknya gitu ya. Pokoknya kalau ibu dulu udah gak bisa ditawar gitu ya. Kalau ada sesuatu yang diminta padahal itu memang tidak boleh. Anak saya itu ngerekam ya, 3 anak saya ngerekam bilang, biarpun kamu nangis sampai keluar air mata darah, ibu gak akan kasih. Percuma kamu nangis guling-guling, percuma ibu gak kasih gitu. Contohnya padahal juga gak prinsip-prinsip amat. Anak saya itu kan ada amandel, terus dia kepengen seperti teman-temannya minum ngenyot es itu loh. Es mambu itu kan ada pemanis buatan, ada pewarna, kemudian dingin gitu kan. Itu kan nanti bikin radang. Saya bilang, bukan ibu gak sayang. Jadi ibu justru sayang, makanya ibu gak kasih itu gitu ya. Anak saya nangis guling-guling, saya bilang percuma kamu mau nangis guling-guling sampai keluar air mata darah, ibu gak akan kasih. Ibu tahu yang terbaik untuk kamu gitu ya. Nanti ya kalau pulang sekolah minggu kita beli es krim. Karena es krim itu ada susunya ya. Baiklah ada proteinnya lah, saya bilang seperti itu.
Jadi anak saya tahu kalau minta ini pasti nggak akan dikasih. Yang boleh adalah minta ini gitu ya. Kemudian saat anak merengek, ajarkan untuk menyampaikan keinginannya dengan cara yang baik. Ya. Jadi kalau saya waktu anak saya udah nggak menangis tapi ngomongnya aku mau gitu, saya langsung bilang ibu nggak dengar, ngomong baik-baik. Jadi dia memang harus berhenti menangis, menenangkan diri, terus dia bilang mau makannya sama ayam goreng gitu misalnya ya. Terus saya bilang oh nggak bisa karena hari ini yang dimasak ikan gitu. Nggak maunya ayam goreng. Tidak, adanya ikan gitu. Ikan itu baik, itu mengandung protein dan sebagainya. Saya katakan seperti itu. Kemudian berikan dorongan dan pujian saat anak taat ya. Misalnya, mama bangga kamu taat ya. Nah itu biasanya itu kita bilang mama dulu, mama bangga kamu bisa taat. Tapi selanjutnya itu harus jadi nilai anak bahwa kalau taat tuh dia yang bangga. Kalau sudah mulai besar anak udah ngerti, jangan bilang mama bangga kamu taat karena itu kan mama, aku enggak gitu kan. Nah itu bisa ditingkatkan dengan kamu bangga ya, kamu bisa taat dengan segera. Ya jadi dia yang bangga. Kalau mamanya yang bangga dia kan nggak dapat apa-apa. Nah ketaatan yang bertumbuh. Anak kecil itu taat, ya taat dengan segera yang seperti tadi. Anak yang lebih besar itu tunduk atau submit, melakukan ketaatan karena kasih dan juga penyerahan dan kerelaan. Nah, kalau ditanya sampai kapan anak harus taat atau sampai kapan sih kita harus taat? Jawabannya adalah sampai dipanggil Tuhan. Karena apa? Ketika masih anak-anak, mereka harus taat sama kita, taat sama gurunya, ya, taat sama guru sekolah minggunya, taat sama Pak Pendeta. Tetapi ketika sudah dewasa, dia tetap harus taat dengan perkataan orang tuanya, taat firman Tuhan, taat sama atasannya kalau dia sudah bekerja, ya, taat sama polisi yang mengatur lalu lintas di jalan, itu harus tetap dijalani. Nah, sampai di sini materi saya tentang mengajar ketaatan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Iya, bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini? Meskipun jam sudah menunjukkan jam 9, saya percaya tidak ngantuk, tetapi mungkin ada yang ingin bertanya. Kita buka babakan. Boleh, ada satu orang dari depan. Ada lagi? Atau mungkin dari Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh menuliskan pertanyaannya di link chatnya. Nanti kami membahasnya di sini. Silakan Ibu. Terima kasih, perkenalkan saya Neti, guru sekolah minggu sejak SMP sampai saat ini umur 61 tahun 8 bulan. Ya, yang disampaikan Ibu tadi sangat menggugah saya. Anak saya yang terakhir 20 sekian tahun, belum 30. Ada yang disampaikan saya lakukan. Tapi banyak yang disampaikan tadi tidak saya lakukan. Karena anak itu adalah umur di bawah 18 tahun. Masih bisakah itu kalau ada sekarang yang punya anak 16 tahun? Masih bisakah masuk dengan situasi kondisi sekarang? Karena anak-anak lebih senang melihat HP. Ya. Jadi waktu saya dengar tadi, saya berpikir mungkin waktu saya kecil masih berlaku itu. Tapi saat ini ya karena adanya macam-macam yang ada sekarang yang canggih. Masih bisakah itu Ibu dengan cara mengubah perilaku anak untuk taat? Ya bagi anak-anak sekolah minggu kami dan juga jika aku punya cucu. Ya seperti itu Ibu. Terima kasih ya. Selamat malam.
elektronik, dari media elektronik. Jadi kami biasanya guru tidak pakai media elektronik, kami pakai gambar. Jadi misalnya kita nggak pakai video kalau mengajar anak, tapi pakai gambar yang tidak bergerak. Itu juga baik karena untuk memancing imajinasi anak. Kalau gambar gambar gerak itu kayak anak dibiarkan bengong, cuma terima aja gitu. Tapi kalau gambar tidak bergerak itu kan imajinasinya berkembang. Jadi kalau di sekolah kami, mungkin itu juga bisa diterapkan di sekolah minggu ya. Sarankan orang tua untuk tidak memberikan HP kepada anak yang terlalu kecil. Ya, 5 tahun di bawah 5 tahun itu sangat tidak baik untuk, bahkan TV pun tidak baik sebenarnya. Karena kalau nonton film kartun misalnya Doraemon atau apa, itu kan anak cuman bengong lihat. Itu semua informasi sudah dijejalkan ke disajikan, cuman bengong lihat. Tapi kalau buku tentang Doraemon cuman berdiri gitu. Anak sambil membayangkan, oh mungkin waktu berdiri terus dia melompat atau apa. Itu baik gitu ya. Jadi memang sebaiknya di bawah 5 tahun itu jangan dinodai dengan gadget. Itu yang baik. Dan kalau saya caranya mungkin bisa berbeda, tetapi memang firman Tuhan ya seperti itu, harus taat gitu. Dan itu masih bisa kok diterapkan. Ya. Dengan ya tadi misalnya anaknya sedang main gitu ya. Sedang main terus dikasih tahu. Bahkan lebih baik lagi kalau anak itu tahu. Yuk kita jadwalnya misalnya pagi itu sarapan. Terus pergi sekolah, pulang sekolah ganti baju, anak itu tahu gitu. Jadi tinggal misalnya anak lupa gitu ya, tinggal sekarang jam berapa ya, lihat itu waktunya apa gitu ya. Terus misalnya dia juga berusaha untuk bahwa jadwal itu juga sebenarnya itu pihak otoritas loh yang menggantikan orang tua untuk mengingatkan ya. Jadi tetap masih bisa dilakukan ya. Murid-murid saya juga dari keluarga modern yang keluarga milenial, karena memang biasanya itu anak yang umur anak pertama gitu ya, dan itu masih umur 10 bulan, kita bisa bayangin ya, orang tuanya kan masih sangat muda. Biasanya kami ajarkan ketika balita jangan dijejali dengan gadget gitu. Diberikan gadget, tetapi yang terjadi di rumah-rumah kita bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana supaya aman mamanya papanya? Kasih? Ya, kita punya babysitter 100.000, isi pulsa data 100.000, amanlah mama dan papa ya. Oke, tapi kita sudah mendengarkan penjelasan malam ini. Ada lagi pertanyaan Ibu Ning, semakin menarik nih, ada yang bertanya. Bagaimana kalau anaknya susah diatur dan diajar? Gimana tuh? Yang pertama adalah sebenarnya ini anak umur berapa? Ya. Sebenarnya kalau dari awal kita memang kasih contoh, kasih pengajaran dengan penuh kasih sayang, anak ngerti. Ya. Seperti anak-anak saya, kalau saya biasanya ngomong nggak terlalu banyak, saya sedikit tapi itu penting gitu ya. Jadi kalau anak-anak saya berpikir kalau nggak ngikutin ibunya mau ngikutin siapa gitu. Dan itu kalau tidak taat saya kasih tahu saya kenai konsekuensi gitu. Ya misalnya dia nggak taat, melanggar jam main, ya udah berarti dia waktunya belajar udah kepake untuk main gitu. Malam saya bilang waktunya tidur gitu. Ini PR-nya belum dikerjakan ya, ini waktunya tidur gitu. Kalau kamu sekarang memaksakan diri untuk mengerjakan PR, besok kamu akan sakit. Tapi gimana besok dihukum sama guru? Nah itu resiko kamu karena tidak taat. Ya, jadi kalau memang kenapa anak susah dikasih tahu, susah diajar? Nah tinggal tanya lagi,
bagaimana orang tuanya mengajar. Ya. Kalau mengajar dengan teladan itu lebih efektif daripada dengan perkataan. Coba kalau kita kasih contoh dulu. Ya, kita taat sama pemimpin gereja, taat sama guru di sekolah anak-anak gitu ya. Taat kepada atasan kita. Kita sudah taat, terus kita juga mengajarkannya tadi ya dengan teori yang tadi, mata ketemu mata gitu ya. Itu pasti anak mengerti yang kita ajarkan ya. Tetapi ya itu kembali lagi, kalau anak nggak nurut, evaluasi lagi bagaimana kita mengajarkannya. Ya, apakah memang kurang teladan tapi banyak perkataan, atau mungkin ya itu kita mengajarkan sambil lalu, kita nggak tahu anak itu melakukannya udah benar apa belum. Mungkin begitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Anak umur berapa yang paling efisien untuk membentuk karakter taat kepada anak? Jadi di umur berapa bagusnya? Dari paling usia dini ya. Kalau murid saya itu ya dari ini ya yang dibawa ke kelas itu 9 bulan, 10 bulan sudah bisa gitu. Bahkan dari kecil mungkin sebelum dibawa ke sekolah juga bisa gitu, ya. Tapi memang balita itu jangan sampai lewat balita lah, baru kita memikirkan. Waduh, ini ternyata kok susah diajar ketaatan gitu. Pernah saya membuat seminar seperti ini, kemudian orang bertanya, anak saya susah. Terus saya tanya, umur berapa? Dia sudah kelas 4 SD. Sejak kapan dia nggak taat? Baru 1 tahun. Jadi waktu dari 0 tahun sampai kelas 3 SD katanya taat. Saya tanya, cari tahu masa sih tiba-tiba nggak taat? Pasti ada sesuatu. Kalau anak-anak di bawah, maksudnya masih dalam tanggung jawab kita, terutama sebelum remaja, apapun yang dilakukan anak sebenarnya itu 100% hasil dari orang tuanya. Ya, kalau anak nggak nurut, anak salah, itu sebenarnya itulah hasil ajaran kita. Bahkan kalau saya waktu jadi konselor untuk anak TK sampai SD, saya selalu menyampaikan kepada orang tua, masalah anak itu 100% masalah orang tuanya. Nah, kalau udah SMP memang ya 75% kesalahan orang tua, 25% mungkin dia salah pergaulan. Tapi kalau udah SMA mungkin 50% kesalahan orang tua, 50% kesalahan anak pergaulan. Terus gimana kalau sudah kuliah? Ya tetap 50%. Kenapa? Kalau kita sudah mendidik anak ketika kecil dengan benar, sebenarnya nggak parah-parah amat kok. Jadi dari pengalaman saya, sebelum anak masuk SMP, sebelum anak masuk remaja, ajarkan tentang ketaatan, ajarkan tentang firman Tuhan ya. Anak percaya nggak percaya, ngerti nggak ngerti, ajarkan. Ya, bahkan anak saya itu waktu kecil itu saya ajarkan, dia kadang-kadang mungkin masa sih gitu. Mungkin dia meragukan, masa sih firman Tuhan seperti itu. Tapi ketika waktu SMP memang nanti Bapak Ibu jangan kaget ketika anak SMP, SMA itu mulai itu ada kenakalan-kenakalan remaja. Tetapi kalau di pra-remajanya itu dibekali dengan firman Tuhan yang cukup, ketika nanti selesai masa remaja ya, lulus SMA terus masuk kuliah, dia akan hinggap ya kayak waktu SMP SMA tuh terbang gak karuan gitu ya. Nanti waktu masa tenang itu dia hinggap ke ajaran semula. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau tidak mengajar anak di masa kanak-kanak, nanti kalau masuk masa tenang anaknya mau hinggap di mana? Itu ya. Oke, terima kasih. Masih ada yang di ruangan ini mau bertanya? Boleh? Oke, boleh Ibu, silakan.
Ya, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya secara pribadi sangat bersyukur bisa mengikuti materi ini mengajarkan ketaatan pada anak. Kalau saya secara pribadi, betul tadi disampaikan bahwa ketaatan itu memang harus dimulai dari orang tua sendiri. Karena pengalaman saya, walaupun saya guru sekolah minggu, tapi ternyata materi ini sebenarnya lebih cocok untuk PWGT. Paling ideal sebenarnya untuk diikutkan semua orang tua yang sudah punya anak. Pengalaman saya di rumah, kami tentukan jam untuk menggunakan HP. Dan pada saat jam yang sudah ditentukan itu, saya bersama dengan ayahnya menggunakan HP, kemudian ditegur oleh anak sendiri. Ya, jadi kadang pada saat mereka tidur, kadang kami ambil lagi HP untuk kami pakai. Jadi betul-betul apa aturan yang kita lakukan dalam rumah, memang yang paling utama itu adalah kita orang tua yang harus melaksanakan. Ya, kemudian kedua, mungkin sharing juga, bisa juga termasuk pertanyaan juga. Pengalaman anak saya kalau misalnya menangis pada umur-umur 0 bulan sampai 3 tahun, kalau tadi dikatakan hanya stop, saya tidak mau peluk atau gendong kalau belum selesai menangis. Biasa kalau saya waktu umur 0 bulan sampai 3 tahun, biasanya kalau memang dalam rumah, kadang saya katakan, oh itu cicak di atas. Biasa saya katakan seperti itu. Apakah artinya, apakah pendidikan kami ke anak-anak seperti itu tepat atau masih harus diperbaiki? Kemudian yang paling saya alami secara pribadi, saya tidak tahu kalau teman-teman yang datang, yang paling yang paling berat yang saya alami bagi anak saya, karena anak saya sudah 3, pada saat kita artinya ada kegiatan, entah misalnya di gereja atau di sekolah, atau pada saat ada tamu kita, kadang di saat itu juga dia merengek. Jadi artinya bagaimana solusi dari ibu? Ya, kadang saya katakan, aduh betul-betul ambil kesempatan. Pada saat tidak ada tamu atau kami di sekolah, karena kadang dari kecil anak saya harus ikut ke sekolah karena kita mengajar, tidak ada yang jaga, jadi harus dibawa. Ada saat-saat tertentu dia melihat bahwa saya sementara sibuk, mungkin sementara cerita dengan teman atau adalah hal lain, dia juga berkesempatan datang saat itu merengek. Jadi pada saya saat itu memang belum tanggapi. Kadang kalau di rumah saya ingatkan, tapi artinya mungkin masih ada trik yang lebih tepat dari ibu. Walaupun saya biasa di rumah, ada tamu datang, saya sudah perkenalkan, dia anak saya ini, namanya ini, dia sudah bisa melakukan pekerjaan seperti ini. Contoh anak saya yang sudah kelas 6 sekarang, walaupun dia laki-laki, tapi puji Tuhan dia sudah sangat membantu saya. Karena sudah 1 tahun ini saya tidak ada lagi anak-anak yang tinggal di rumah. Jadi sebagian pekerjaan harus dikerjakan anak saya, contohnya mencuci piring. Jadi puji Tuhan anak saya walaupun laki-laki sekarang sudah kelas 6 SD, tugas paling utama di rumah itu adalah cuci piring. Jadi selesai makan pulang sekolah cuci piring, sesudah itu pergi dari jam sekian harus bisa pakai HP. Tapi itu lagi tadi kadang kita yang sebagai orang tua yang kadang lupa dengan aturan itu sendiri. Ya, terima kasih Bu. Ya, memang ketaatan itu paling istilahnya pesan yang paling kencang itu adalah teladan. Ya, kalau kita melakukan teladan kita bertentangan dengan aturan yang kita berikan, anak akan belajar bahwa aturan itu sekedar aturan, boleh kok dilanggar gitu ya. Jadi memang kalau kita kepingin anak kita tidak menggunakan HP di waktu tertentu, ya kita jangan lakukan. Kemudian yang kedua soal tangisan. Kalau saya memang kalau anak merengek, saya katakan tangisan yang rengekan ya, saya bilang stop.
Tapi sebagai ibu pasti kita hafal. Ini anak itu menangis karena lapar, atau karena sakit, digigit semut, atau merengek. Itu pasti kita sebagai ibu tahu bedanya. Nah kalau tangisan sakit ya jangan dibilang stop. Pasti bagian mana yang sakit, ya. Atau kalau tangisan itu dia nggak sakit, tapi dia mungkin takut atau sedih, kita tanya. Makanya kalau anak sudah mulai bicara harus dikasih tahu, menamai perasaan. Jadi ketika dia sedih, ketika takut, ketika marah, tidak menangis, tapi bilang, "Ma, aku sedih. Ma, aku takut." Nggak perlu nangis, ya. Terus bagaimana kalau menangis ya jangan dialihkan, tapi tanya, "Kenapa kamu menangis?" Ya. Bahkan diajarkan, apakah kamu sedih? Apakah kamu marah? Apa takut? Jadi bilang sama mama. Diajarkan menamai perasaan. Ya, supaya ketika dia di sekolah minggu atau di sekolah, dia ketika misalnya merasa sedih, merasa takut, nggak perlu nangis, tapi ngomong sama gurunya, "Ibu guru, aku takut." Ya, karena anak sudah dibiasakan untuk membicarakan perasaannya. Nah, makanya kalau di sekolah kami, kalau anak sudah bisa bicara, nangis tanpa sebab, kita pasti tanya ke orang tuanya. Bagaimana mengajarkan anak untuk mengkomunikasikan perasaannya, ya. Kemudian apa tadi? Sudah ya? Iya. Jadi tidak dialihkan ya, tetapi tanya. Kalau tangisan itu karena sakit, mau dibilang itu ada cicak tetap sakit kan? Pasti masih nangis. Atau kalau anak itu nangisnya karena takut, pasti kalau sumber yang membuat anak itu takut belum hilang, dia pasti akan nangis. Ya, jadi tidak ada gunanya mengalihkan. Lebih baik ditanya, kenapa dia menangis? Ya, oke. Masih boleh satu orang lagi? Oh ya, silakan Ibu Pendeta. Ini yang penanya terakhir ya. Silakan Ipen. Ya, terima kasih. Materi ini sangat menarik sekali. Tapi saya sendiri sebagai orang tua, anak saya yang 3 sudah besar-besar semua, tinggal yang kelas 5 SD. Tetapi pernah saya mendengarkan sekaitan dengan disampaikan Ibu tadi bahwa kita tidak serta-merta menghukum, apalagi ketika emosi. Nah, mungkin kita tidak tega lagi menghukum ketika tidak emosi. Bagaimana itu, Bu? Terima kasih. Ya, sebaiknya memang kita harus dengan tabah untuk menegakkan hukum. Karena kalau kita enggak tega sekarang, berarti kita sedang menjerumuskan anak. Ya, contohnya pernah ada film yang itu film dari kisah nyata. Jadi ada perampok, dia sudah berkali-kali jadi residivis gitu ya. Terus akhirnya dia merampok bank. Akhirnya dia dijatuhi hukuman mati. Terus dia dikasih kesempatan untuk berbicara pesan terakhir ke mamanya. Nah mamanya disuruh mendekat. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi dia menggigit telinga mamanya sampai ya pokoknya berdarah. Karena apa? Dia bilang yang menjerumuskan aku seperti ini adalah mama. Kenapa? Waktu dia kecil, dia mencuri mainan temannya, dibilang lucu. "Ih lucu kamu," gitu. Dia nggak belajar tentang dia menghormati kepemilikan orang lain. Ketika di sekolah mencuri pensil, dia bilang, "Ih kamu kreatif." Ya, akhirnya anak terbiasa, dia menganggap mengambil punya orang itu oke gitu. Nah, waktu ngerampok juga kalau nggak ketahuan mungkin nggak kenapa, tapi ternyata sampai akhirnya dia dihukum mati. Nah kita kan nggak mau ya seperti itu. Jadi saya juga punya pengalaman nyata ini ya. Jadi kalau saya itu biasanya tiap bulan kalau dapat gaji saya tabung ada kardus gitu, ada tabungan untuk misi. Jadi setiap akhir semester kami buka terus
kita mau bermisi kemana nih gitu. Saya ingat waktu tahun 2012 itu pertama kali saya misi ke Toraja gitu. Jadi uang tabungan itu untuk beli tiket, untuk penginapan, untuk makan dan sebagainya. Nah, anak saya waktu itu kelas 5 kalau nggak salah. Kelas 5. Kelas 5 dia lihat, oh ada uang tuh. Padahal ini anak paling kecil, anak yang paling dekat dengan saya, ya. Dia biasanya dia baik gitu. Dia suka menolong, dia ramah gitu. Terus dia lihat tuh uang itu, dia ambillah beberapa lembar ratusan ribu. Dia beli mainan yang saya tidak setujui. Ya, saya memang nggak akan memberikan dia mainan tembak-tembakan supaya nggak agresif gitu kan. Nah terus, wah begitu saya lihat, wah uangnya berkurang. Terus saya tanya, karena cuma dia yang ini. Akhirnya dia dia juga ternyata di pojokan di sudut ruangan itu ada mainan yang saya nggak belikan, itu mainan mahal. Ya, ternyata tembak-tembakan. Terus saya aduh dengan hancur hati. Sampai saya gimana cara menghukumnya? Saya juga negosiasi dengan, saya nelpon anak pertama saya yang tadi yang dulu ngajar di Lentera di Rantepau gitu ya. Saya bilang ke anak saya sebelum ketika saya diskusi itu saya bilang saya suruh refleksi gitu, tulis pengakuan apa salahmu gitu, ya, renungkan apa kesalahanmu. Terus dia sambil merenung, saya nelpon anak saya, gimana nih adik ngambil uang gitu. Anak saya, anak pertama, Bu hajar, tapi ibu kasihan gitu. Ibu kalau ibu nggak hajar, ibu menjerumuskan loh. Terus akhirnya udah, aduh dengan hati yang hancur saya nangis gitu ya. Saya itu pukul anak saya yang pertama kali, ya. Terus saya waktu itu kan udah sempat negosiasi sambil meredakan emosi. Jadi pukulnya itu bukan melampiaskan kemarahan, bukan memuaskan emosi saya. Tetapi itu saya memukul dengan hati yang hancur. Nah ketika nanti Bapak Ibu kalau anak melakukan dosa boleh dipukul tapi bukan untuk melampiaskan emosi. Tapi kita memukul dengan hati yang hancur. Ya, bahkan saya sambil nangis loh. Saya nangis benar-benar mukul, saya benar-benar gak tega karena itu istilahnya anak paling kecil, anak kesayangan gitu kan. Tapi saya udah negosiasi dengan anak pertama saya. Gimana kalau kali ini tidak dipukul? Enggak Bu, harus pukul. Nah kemudian setelah itu, oh dia ampun bu, oh, benar saya itu hati yang hancur. Terus setelah itu saya bilang, adik tahu kenapa ibu memukul gitu ya? Ya karena ibu sayang sama adik gitu kan, dia bilang gitu. Ya karena kalau ibu, saya kasih tahu bahwa kalau kamu nggak berhenti sekarang, besok bisa melakukan, dan kalau melakukan itu punya orang lain, urusannya bukan dipukul lagi, dilaporkan dan mungkin dipenjara gitu. Jadi anak saya inget tuh, sekali saya pukul itu karena mengambil uang, dan dia sampai sekarang sudah kuliah, dia tahu bahwa ibunya melakukan supaya dia berhenti mengambil uang gitu. Ya, masih ada satu ya? Waduh, boleh ya? Pak Pendeta juga ya? Oh, ada juga dari PKB. Oh iya. Pak Pendeta dulu mumpung yang mic. Ya, baru opor. Oh, rupanya ada 3. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Ya, ya bersyukur malam hari ini boleh mengikuti materi ini. Ya, beberapa ya poin tadi yang disampaikan. Ya, ya betul kita sepakat ya soal bagaimana menjadi teladan bagi anak-anak untuk menjadi mereka bisa taat. Cuma memang satu tantangan yang kami alami, ya itu tadi bahwa kadang kita orang tua tidak sabar, ya, dan kita butuh mereka segera langsung, ya seperti beberapa poin tadi disampaikan bahwa taat itu berarti ya segera, ya, dan ya 2 anak kami ya mereka kurang taat, ya selamanya ya tunggu dulu sebentar, ya
Jadi itu tantangan ya. Kemudian hal yang lain yang soal ya gadget ya, anak umur di bawah 5 tahun. Ya, anak kami yang terakhir yang tadi itu ada 4 tahun lebih. Ya. Ya, tetapi mungkin ini memang ya secara teori mungkin seperti itu bahwa mungkin harus nanti setelah 5 tahun. Ya, tetapi kadang bahwa ada hal yang mungkin mengharuskan kita orang tua untuk kemudian tergantung dari tingkat perkembangan anak itu yang ya mungkin terpaksa kita harus mengatakan bahwa memberikan kesempatan bagi dia ya karena mungkin rasa ingin tahunya dan memang ketika dia diberikan ya gadget dan ada permainan misalnya puzzle itu dan teka-teki itu dia kemudian bisa berusaha dan berpikir untuk bagaimana supaya kemudian bisa berhasil dalam tingkatan itu dan memang secara positifnya bahwa ya dia berusaha untuk itu kemudian bisa bahkan naik lagi ke tingkat level yang lebih tinggi ya. Ya sama misalnya kalau anak-anak dalam tingkat pendidikan misalnya mungkin belum waktunya mereka untuk masuk SD ya harus sampai umur sekian baru bisa masuk tetapi mungkin ya kadang ada hal-hal khusus misalnya bagaimana perkembangan anak itu sehingga ya dia katakanlah bahwa dia harus ya terpaksa kita masukkan di SD sekalipun umurnya mungkin masih ya 6 tahun di bawah ya dan itu ya 2 anak kami seperti itu ya belum cukup 6 tahun 7 tahun ya mereka ya karena dari awal ya mereka sudah ikut ya pendidikan mulai dari playgroup ya TK dan kemudian dia diikutkan untuk sementara di SD tetapi kemudian justru ya dia yang lebih tinggi ya dia lebih berprestasi di situ dibandingkan dengan yang lain ya sehingga mau tidak mau bahwa ya ya gurunya harus mengatakan ya bagaimana kita mau misalnya mau tahan dulu ya sedangkan ya dia sudah berprestasi di situ ya lebih pintar daripada yang lain ya umur yang di atasnya ya sama dengan ini ya jadi ya kita sepakat soal itu bahwa memang kadang mungkin secara umum umur di bawah ini tapi kemudian ada hal yang membuat kita menjadi sebuah tuntutan untuk bagaimana supaya anak ini bisa lebih cepat berkembang dan memang bahwa ya positifnya itu yang kita lihat ya memang mungkin dari hal-hal yang negatif itu membuat mungkin ada hal-hal yang membuat anak ini mungkin bisa ya akibat yang akan bisa ditimbulkan ketika belum mencapai umur yang sedemikian ya tapi itu yang kami lihat ya bagaimana dia mengalami banyak perkembangan ketika dia bisa belajar melalui permainan kemudian puzzle atau teka-teki itu dia membuat dia semakin mengalami perkembangan ya itu saya terima kasih. Iya. Oke. Sebenarnya kalau di sekolah Bina Iman Kristen yang tempat saya bekerja itu memang anak-anak diajarkan untuk bermain yang berinteraksi dengan teman. Ya, dengan orang tua. Jadi lebih bahkan sampai anaknya sudah remaja pun lebih banyak dikasih board game. Game yang bisa main misalnya catur, karambol atau apa gitu ya. Itu kan ada interaksinya. Tapi kalau dengan gadget itu kita nggak bisa sambil mengajarkan pesan-pesan. Tertentu kan dia hanya berinteraksi dengan game. Mungkin memang jadi kecerdasannya akademiknya akan pesat. Tetapi orang hidup itu tidak hanya dari akademik. Ya. Kemudian juga umur tadi yang susah taat, suka menunda, lebih baik dikasih peringatan 5 menit sebelumnya. Lebih baik dibuat jadwal, waktunya apa. Nah 5 menit misalnya 5 menit sebelum makan malam bersama misalnya sudah ditetapkan jam 6.
Terus jam 6 kurang 5 itu udah dikasih tahu. 5 menit kita akan makan bersama ya. Gitu. Jadi anak-anak punya persiapan. Jangan begitu sudah jam 6 terus kita ayo waktunya makan. Entar Pak. Nah itu lebih baik dikasih peringatan. Nanti waktu mainnya tinggal 5 menit gitu ya. Terus yang ketiga tadi kan soal anaknya sudah lebih dulu. Belum waktunya SD sudah bisa gitu ya. Mungkin waktu di kelas-kelas awal tidak masalah. Tapi ketika nanti pelajaran makin berat itu agak susah. Ya. Anak saya yang pertama itu dulu saya juga seperti itu. Anak saya udah 4 tahun sudah bisa baca. Gitu kan. Terus waktu itu bahkan karena 3 tahun itu sudah saya masukkan playgroup, terus TK kecil, TK besar, belum genap 7 tahun dia masuk SD. Dan dia memang jadi kurang waktu bermain. Ya. Dia kasihan banget tuh, masih kecil udah harus mengerjakan PR dan sebagainya, waktu mainnya yang kurang. Jadi saya anak yang kedua dan ketiga saya sesuai umur aja. Kalau memang ini ya udah di rumah main gitu. Main, mewarnai atau apa. Karena itu juga penting nanti. Ya, penting untuk mengembangkan ya, orang itu kan gak hanya akademik. Bahkan perasaannya, afektifnya harus diajar, motoriknya harus diajar gitu ya. Anak saya walaupun jadi dia itu lebih muda 1 tahun dari teman-temannya. Waktu di asrama masuk kuliah, teman-temannya 19 tahun, dia 18 tahun. Sedikit disinggung sama temannya, dia selalu bilang, "Bu, mau pulang." Jadi kayak ya memang temannya udah 19 tahun, dia 18 tahun gitu. Jadi cengeng banget padahal anak laki-laki. Dia nggak berani ngadepin sesuatu gitu. Apa-apa ibunya. Ya. Karena waktu kecil saya hanya tuntut akademiknya. Wah, pinter banget kalau hitung. Saya leskan aritmatika, wah juara gitu. Tapi sisi yang lain saya nggak ajar gitu. Kemandirian dan sebagainya. Bahkan dulu anak saya kelas 2 SD, kan harus teman-temannya masih kelas 1 SD. Dia harus sudah mengerjakan PR kelas 2 SD kan. Sampai dia nggak bisa makan, yang ngasih nyuapin apa? Susternya. Padahal kalau kita sebagai orang tua harusnya begitu anak bisa duduk harusnya dilatih makan sendiri. Saya latih matematika, bukan dilatih mandiri. Jadi anak saya itu sampai SMP pun kalau makan itu adalah seperti kebutuhan ibunya. Kalau nggak disuruh makan, kalau nggak dipaksa makan, nggak makan. Karena dia dari kecil kalau makan itu cuma mangap, terus disuapin, gitu. Jadi dia ngerasa sekarang nggak ada yang nyuapin gitu. Nah itu yang karena saya dulu hanya mementingkan akademik. Oke, terima kasih Bu. Masih ada 2 penanya. Boleh langsung Ibu ke pertanyaannya. Terima kasih. Materi yang luar biasa bagus. Selama ini kalau anak-anak menangis, kita harusnya ditanya kenapa penyebabnya. Tetapi yang kami lakukan berusaha mencari bagaimana supaya diam. Apa efek bagi anak-anak ini jika besar nantinya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Dia Pertanyaan akan singkat. belajar bahwa perasaan dia tidak penting. Ya, dia merasa bahwa orang tuanya tidak memperhatikan perasaan dia. Saya termasuk anak yang seperti itu. Ya, dulu waktu kecil saya waktu kecil itu kalau saya menangis, ibu saya marah. Nggak boleh nangis. Orang Kristen nggak boleh nangis, nggak boleh sedih. Orang Kristen harus sukacita. Bahkan umur 7 tahun kakek saya meninggal, saya tidak boleh menangis. Karena orang Kristen harus sukacita. Terus saya nanya, kenapa kakek dimasukin ke tanah, ditimbun tanah gitu. Diam, tidak boleh membicarakan orang yang sudah meninggal. Akibatnya apa?
selama 47 tahun, dari umur 7 tahun saya menyimpan luka itu. Dan saya dulu sudah jadi guru, sudah jadi konselor, kalau disuruh melayat, ada anak murid saya kecil kehilangan papanya atau kehilangan kakeknya, saya tidak bisa menghibur dia karena saya nangisnya lebih heboh. Karena apa? Saya tidak menangisi dia sebenarnya, saya menangisi Ning kecil yang waktu itu kehilangan kakeknya. Jadi itu saya menganggap perasaan saya tidak penting. Nah itu saya punya luka yang sangat dalam dengan ibu saya, karena dulu kalau saya menangis disuruh diam gitu. Terima kasih. Ada satu PKB, silakan. Cek satu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat malam Bu Ning. Terima sharing ilmu dan banyak experience, pengalaman dari pribadinya Bu Ning sendiri. Ada 3 hal. Yang pertama, saat ini saya lagi bergelut dengan anak-anak di jemaat 3 kali seminggu. Jumlahnya kurang lebih 30-an lebih. Bagaimana tipsnya untuk membuat anak-anak yang kurang fokus terhadap suatu materi atau suatu hal yang kita sampaikan? Berbagai karakter di anak-anak kalau ngumpul kan, terutama anak-anak yang kurang fokus, suka misalnya sebentar-sebentar ganggu temannya atau berbisik ke temannya. Itu yang pertama, tips-tipsnya lah. Yang kedua, idealnya kalau ibadah rumah tangga di gereja ya, kalau namanya ibadah rumah tangga berarti terdiri dari orang tua dan anak. Dulu kami pernah bawa anak kami dalam ibadah, tapi sempat menjatuhkan pot bunganya orang, pecah dan ribut. Yang salah kira-kira siapa ini? Akhirnya banyak masukan, wah itu nih kalau bawa anak-anak pergi ibadah apa semua bla 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 dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, yang salah anak itu atau sikap kami orang tua yang pada akhirnya dalam tanda kutip melarang anak-anak untuk pergi beribadah rumah tangga? Idealnya ibadah rumah tangga itu adalah bapak, mama, anak. Itu yang kedua Bu Ning. Yang ketiga, mohon maaf ini, saya betul-betul mau masuk ke dalam, kalau terlalu pribadi minta maaf ya. Tapi saya lebih ke pribadi pandangan teologisnya Ibu Ning sendiri. Selain untuk menunaikan Kejadian 1 ayat 28 tentang beranak cuculah, kira-kira dalam perspektif lain adakah perspektifnya Ibu Ning yang lainnya? Selain Kejadian 1 ayat 28, apa tujuannya Ibu Ning untuk memiliki keturunan atau punya anak? Supaya ya mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan kepada kami supaya kami bisa lebih memahami, oh iya rupanya ini tidak hanya sekedar beranak cucu ini barang ini. Gitu. Terima kasih. Tuhan memberkati Ibu Ning. Oke, terima kasih. Lanjut Ibu Ning. Iya, yang terakhir dulu ya, mumpung ingat gitu ya. Kalau saya punya anak, selain untuk menjalankan mandat budaya untuk beranak cucu ya, tetap untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi saya seorang single mom. Jadi saya yakin bahwa ketika saya punya pasangan, anak dibesarkan oleh 2 orang tua yang lengkap, Tuhan menuntut standar anak itu menjadi persembahan yang terbaik kalau apa gitu kan? Kalau memuliakan Tuhan gitu ya, menanggapi panggilan Tuhan dan sebagainya. Nah, ketika saya tidak punya pasangan, saya membesarkan anak, saya yakin standar Tuhan tetap. Tidak bilang, oh kalau untuk keluarga yang lengkap papa mama itu anak harus seperti ini. Kalau janda atau duda anak boleh setengahnya, enggak gitu ya. Jadi saya sih selalu
punya tekad untuk membawa anak-anak menjadi persembahan yang harum untuk Tuhan. Ya, itu saya kasih tahu ke anak-anak dari kecil. Bahkan kami punya misi keluarga. Waktu itu keluarga kami punya identitas. Ada tahun 2012 itu saya bilang keluarga yang bermisi. Jadi tiap semester kami hanya nabung untuk nanti untuk pergi jalan-jalan awal semester saya selalu bilang dimulai dari nol ya gitu. Maksudnya tabungannya nol. Karena waktu itu identitas kami adalah keluarga yang bermisi. Kemudian keluarga yang melayani. Jadi kalau saya melayani pun dengan anak-anak. Ketika anak saya masih SMA, yang paling kecil itu masih SMA, saya tidak pernah mau melayani tanpa anak-anak. Makanya saya banting setir. Walaupun MTH sebenarnya untuk pemberitaan firman untuk orang dewasa, saya lebih baik menjadi penginjil anak. Karena anak saya ikut, misalnya dulu mengajar sekolah Injil liburan di Talung Lipu, di Piongan, itu sama anak-anak saya. Saya yang menurunkan ini. Saya tidak menjadi pengkhotbah atau melayani orang dewasa, tetapi saya turun ikut jadi main panggung boneka, main operet yang anak-anak bisa terlibat. Tetapi sejak anak saya paling kecil sudah kuliah, ya saya baru berani untuk pergi sendiri untuk melayani orang dewasa. Karena saya adalah tugas utama saya adalah gembala untuk anak-anak. Itu ya. Jadi bahkan ketika COVID terus saya nggak ada pekerjaan, nggak ada berkantor, anak saya yang pertama bilang, "Bu, ingat ya, Ibu gembala untuk keluarga." Jadi yang paling tugas utama saya diingatkan untuk menolong anak yang paling kecil memenuhi panggilannya. Jadi anak yang pertama panggilannya adalah guru dan dia mau jadi hamba Tuhan. Anak yang kedua adalah calon guru PAUD. Anak yang ketiga ini akademiknya agak pas-pasan, dari kecil itu selalu naik dengan nilai katrolan karena dia hanya karena budi pekertinya baik. Jadi saya tahu dia harus dibantu dalam memahami misalnya kuliah. Bahkan ketika kuliah saya bilang, pilih salah satu dari dua yang ibu bisa bantu. Satu teologi, dua konseling. Jadi dia pilih untuk konseling. Jadi misalnya, Bu ini teori gini, saya masih bantu. Oh itu dari sini Dek, gitu. Cari referensi ini. Gitu. Jadi karena memang panggilan saya adalah menjadi gembala untuk anak-anak supaya dia bisa menggenapi panggilan Tuhan. Itu ya yang ketiga. Yang pertama tips buat anak-anak fokus, yaitu ngomong dari mata ketemu mata. Bahkan kalau saya misalnya ada anak melanggar, saya mata ketemu mata, tapi mata saya pasti udah mata galak. Saya kalau udah gitu, anak murid-murid saya selalu gitu. Terus saya bilang, kenapa? Emang Buning apa? Buning cuma ngeliatin, tapi murid saya bilang, Buning mata Buning mata jahat gitu. Karena saya ya kalau ada anak usil atau apa, saya udah anak-anak tahu bahwa gurunya tidak mau dia lanjutkan itu. Kemudian kalau anak-anak juga harus diajarin dari rumah, ya. Misalnya di rumah gitu ya. Ketika anak misalnya naik-naik ke sofa, jangan katakan bahwa awas, diam, jangan berdiri. Itu dosa, jangan. Tapi langsung katakan. Lebih baik pakai kata positif. Hindari pakai jangan. Jangan berdiri di sofa ya, anak malah dengar. Berdiri di sofa ya gitu. Jadi bilang ke anak-anak, "Nak, sofa untuk duduk ya." Ya itu lebih efektif ya. Terus juga kalau di rumah misalnya ya, tadi juga ada yang gimana kalau ada lagi mamanya ngobrol sama teman, terus anak ngerengek, anak juga harus dikasih kode. Kalau mama lagi bicara dengan orang lain, itu penting.
Jadi kalau kalian mau minta sesuatu, kasih kode ke mama. Misalnya kesepakatan, dia anaknya kalau udah bilang gini, mama harus berhenti, kasih tahu. Atau mungkin kalau misalnya mamanya lagi masih ngobrol, ntar ya 5 menit lagi. Anak gak boleh langsung nyelonong gitu. Karena itu juga mengajarkan anak ketika mau interupsi waktu di kelas gitu ya. Terus gimana kalau memecahkan milik orang lain? Memecahkan milik sendiri pun harus diminta pertanggungjawaban. Ya, apalagi kalau bisa jangan sampai lah di rumah dikasih tahu etikanya bertamu seperti apa. Ya. Seperti kalau saya karena orang Jawa itu ya, saya bilang ke anak saya, kalau kita masuk ke rumah orang sebelum dipersilakan duduk jangan langsung duduk, karena orang Jawa seperti itu. Sebelum walaupun udah disajikan makanan, kalau belum ditawarkan jangan makan dulu gitu. Ya. Itu saya ajarkan ke anak-anak, ya. Saya ajarkan termasuk berlari-larian di ruang tamu. Kita bilang kalau berlari-larian di ruang tamu rumah sendiri pun kita bilang bahwa lari-larian tempatnya di halaman ya. Jadi kalau mau lari-larian kejar-kejaran di halaman bukan di ruang tamu. Nah, terus kalau punya anak kecil ya kalau anaknya belum bisa taat ya jangan pasang vas bunga yang mahal, jangan pasang Gucci yang mahal gitu. Ya. Ya mungkin itu kalau yang mungkin dari penyelenggaranya kalau nanti memang ibadah itu ada anak-anak ya jangan pasang yang mudah pecah. Tapi dari kita sebagai orang tuanya kita udah ajarkan dari rumah untuk tentang etika bertamu. Ya. Bahkan kalau di Jawa itu gini, kalau saya ajarkan anak minum itu jangan sampai habis, itu karena nilai-nilai di Jawa kan seperti itu. Gitu ya. Jadi itu harus diajarkan sesuai dengan adat dan budaya di sini ya. Kalau makan? Enggak. Kalau orang Jawa kalau makan mau nambah nggak boleh dihabiskan dulu. Jadi malah mungkin masih satu-satu suap baru nambah. Nah itu tergantung budaya masing-masing, jangan diajarkan sesuai budaya orang lain karena nanti nggak berlaku ya. Oke, itu kuningnya. Ya, Bapak Ibu, saya yakin masih banyak yang ingin berbicara, bertanya, tetapi kita melihat waktu kita sudah hampir jam 10 malam. Ya, bolehlah nanti selesai di sini. Kalau masih ada yang mau bertanya, boleh bisik-bisik ke Ibu Ning. Iya, bisik-bisik tetangga. Atau chat ke saya teruskan ke Ibu Ning, jawabannya saya teruskan lagi ke ibu-ibu. Seperti itu, atau ke ibu bapak. Benar ya bahwa materi kita hari ini bukan hanya untuk guru sekolah minggu. Karena apa? Karena ini berbicara tentang bagaimana kita mendidik anak. Karena itulah makanya informasi tentang kegiatan ini saya juga teruskan ke pengurus PWGT Klasis dan PKB Klasis. Makanya di sini ya puji Tuhan ada beberapa bapak-bapak selain ibu-ibu yang hadir. Terima kasih untuk kehadirannya untuk itu. Dan Bapak Ibu, menarik sekali materi kita pada malam hari ini. Sayang kita dibatasi oleh waktu. Tetapi beberapa poin yang boleh tentunya kita terima, yang kalau boleh saya catat di sini, bahwa bagaimana mengajarkan anak taat, maka itu dimulai dari kita orang tua. Kita orang tua yang harus menjadi teladan tentang ketaatan. Jangan ajarkan ke anak kalau kita sendiri orang tua yang tidak lebih dahulu menjadi role model, menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Karena mengajarkan anak itu bukan hanya melalui tutur kata kita, tetapi juga pengaruhnya melalui tindakan kita. Dan sekali lagi mengajar tentang ketaatan kepada anak, saya percaya kita amini bahwa bukan hanya untuk anak-anak kita di rumah, kita yang ada di sini. Bukan materi ini bukan hanya untuk membekali kita mengajarkan ketaatan kepada anak cucu kita di rumah, tetapi juga di sekolah tempat kita mengajar atau di sekolah minggu. Seperti itu ya, kita sepakat ya Bapak Ibu. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk
apa yang boleh kita pelajari bersama pada kesempatan ini. Dan kita akan bersama berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan satu pujian, Tuhan inilah hidupku.
Ya, baiklah Bapak Ibu, baik yang ada dalam ruangan di tempat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang boleh mengikuti kegiatan ini di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang sudah dianugerahkan bagi kita, boleh berbagi bersama dengan Ibu Ning yang luar biasa sudah sharing dengan kita tentang bagaimana kita mengajarkan ketaatan sebagai bagian dari tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kita, baik sebagai orang tua, sebagai guru di sekolah, dan juga sebagai guru sekolah minggu. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Beberapa pokok doa kita malam hari ini untuk kita doakan bersama. Terlebih kita mendoakan Ibu Ning dalam tugas dan tanggung jawab dan juga kegiatan yang boleh dilaksanakan di Toraja selama beberapa hari ini. Berdoa untuk semua keluarga, anak-anak, dan tugas yang Tuhan percayakan, dan untuk kita semua yang boleh mengikuti kegiatan ini sebagai orang tua, sebagai guru, ya secara khusus dari guru sekolah minggu di kelas Rantai Pau yang boleh mengikuti kegiatan ini, baik yang hadir dalam ruangan tempat ini, yang mengikuti dari rumah masing-masing. Kita berdoa untuk semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Dan juga secara khusus kita akan mendukung dalam doa ada Ibu Marnita di Makale yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati dalam perawatan, dan juga untuk setiap kegiatan dalam jemaat sepanjang seminggu ke depan ini, biarlah Tuhan yang memberkati semua pelayanan dari majelis gereja dan juga semua pengurus OIG. Mari bersama kita satu dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Sungguh luar biasa waktu yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami ya Tuhan malam hari ini. Melalui program Lentera Malam edisi khusus, dalam kami boleh belajar sekitar firman-Mu ya Tuhan, satu bagian tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan bagi kami dalam rangka bagaimana kami mengajarkan ketaatan bagi anak-anak kami. Engkau boleh menghadirkan Ibu Ning malam hari ini untuk boleh berbagi bersama dengan kami, baik sebagai orang tua, sebagai guru sekolah minggu, dan juga sebagai guru di sekolah. Kami boleh sharing bersama malam hari ini ya Tuhan, banyak hal yang boleh kami dapatkan malam hari ini. Terima kasih luar biasa waktu yang sangat berharga ini. Kami terus berdoa bagi Ibu Ning dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepadanya dalam menyampaikan materi-materi di berbagai tempat untuk boleh sharing bersama. Kami percaya bahwa Engkau yang telah memperlengkapi Ibu Ning, Engkau yang mengutus ke berbagai tempat ya Tuhan, untuk semakin memperlengkapi kami semua. Bagaimana peran dan tanggung jawab kami sebagai orang tua dalam mendampingi anak-anak kami, secara khusus dalam mengajarkan ketaatan. Dan biarlah kiranya Tuhan kami sebagai orang tua, sebagai guru yang boleh diperlengkapi, sungguh boleh melaksanakan semua tanggung jawab ini dengan baik. Terutama Tuhan bagaimana kami menjadi teladan bagi anak-anak kami. Kami berdoa untuk kegiatan Ibu Ning dalam beberapa waktu ke depan di Toraja dan juga ketika akan kembali ke Jakarta. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan yang baik, kekuatan, hikmat baginya. Biarlah sungguh tetap merasakan dan menikmati kasih Tuhan, penyertaan Tuhan untuk semua kegiatan yang boleh dilaksanakan di Toraja. Dan pada waktunya nanti ya Tuhan ketika akan kembali ke Jakarta, Engkau yang akan menuntun memberkati, tibakan dengan selamat sejahtera, untuk boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga, bahkan ya Tuhan dalam melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan baginya. Terima kasih juga kami berdoa Ibu Pendeta Shirley sebagai moderator malam hari ini. Tuhan berkati dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan sebagai seorang pendeta generasi muda di kelas Rantai Pau ini. Terima kasih ya Tuhan, sungguh sebuah tanggung jawab untuk mendampingi
anak-anak kami, generasi mudamu di kelas Rantepao. Biarlah Engkau memberkati dalam tanggung jawab ini, dalam kehidupan bersama dengan keluarga, suami dan anak-anak, sehingga sungguh tetap merasakan dan menikmati kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Bahkan kami semua yang boleh hadir malam hari ini sebagai orang tua, sebagai guru-guru sekolah minggu dalam mendampingi anak-anak kami, Tuhan berkati kami semua sehingga sungguh kami dapat dimampukan untuk boleh mengangkat semua tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan bagi kami sekalian di jemaat masing-masing. Juga bagi para orang tua, bagi semua yang boleh mengikuti kegiatan ini secara live streaming, Tuhan berkati dalam peran dan tanggung jawab sebagai orang tua dan juga sebagai guru. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan kami dapat dimampukan untuk mengangkat semua tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Bapa di surga, melalui doa kami malam hari ini, kami datang menopang dalam doa orang tua kekasih kami, saudara kami, Ibu Bernita yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh di Makale. Tuhan, Engkau lawat orang tua kami, saudara kami ini. Engkau menjamah, Engkau memberkati setiap perawatan, makanan, minuman, obat-obatan yang dia terima. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa oleh berkat kuasa daripadamu akan memulihkan, menyembuhkan sakit yang sedang dialami. Berikan kesabaran, memberikan kesetiaan baginya dalam menjalani masa-masa pemulihan ini. Biar sungguh ya Tuhan pada waktunya dia boleh pulih dan sembuh seperti sedia kala. Juga berdoa bagi mereka yang saat ini dalam duka cita, Tuhan hiburkan, kuatkan mereka. Secara khusus Tuhan di jemaat Tuhan, di jemaat Rantepao, kami mendoakan keluarga almarhumah Ibu Iis Suheni Sukadiningrat dan juga keluarga almarhumah Ibu Elizabeth Pono Lebang yang rencana upacara pemakaman kedua orang tua kasih kami ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 Agustus yang akan datang. Tuhan tak menopang semua keluarga, bahkan masjid gereja, bahkan semua yang Tuhan boleh pakai, Tuhan libatkan dalam rangkaian upacara pemakaman ini. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, semua karena perkenan-Mu. Juga kami berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan tak memelihara kehidupan mereka, menjaga mereka, memberikan kesehatan yang baik bagi mereka. Biarlah sungguh tak merasakan dan menikmati kasih Tuhan dalam menjalani masa tua mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami dalam menjalani masa muda mereka, dalam segala perjuangan mereka, dalam menuntut ilmu. Tuhan berkati segala perjuangan mereka. Biarlah sungguh tetap menikmati dan merasakan betapa kasih-Mu ya Tuhan senantiasa menuntun memberkati mereka dalam segala perjuangan demi untuk masa depan bagi anak-anak kami. Ya Bapa di surga, anak-anak kami juga dalam masa pertumbuhan, Tuhan berkati, Tuhan pelihara melalui orang tua dan keluarga untuk sungguh-sungguh ya Tuhan menyatakan pendampingan, mengarahkan kehidupan anak-anak kami. Terlebih ya Tuhan dalam memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi anak-anak kami dan bagi kami semua. Biarlah ya Tuhan mereka sungguh tetap bertumbuh dalam kasih Kristus. Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang Tuhan boleh pakai, Tuhan libatkan di dalam ibadah kami, dalam pertemuan kami malam hari ini. Baik sebagai pemain musik, sebagai penyanyi, secara khusus ya Tuhan bagi teman-teman kami, saudara kami, segenap tim multimedia, tim Lentera Malam, Jemaat Rantepao. Terima kasih untuk pelayanan kami ya Tuhan, biarlah semuanya menjadi sebuah sukacita bagi kami semua ketika Engkau boleh menggunakan kami, melibatkan kami dalam pelayanan seperti yang boleh kami laksanakan pada malam hari ini. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami, ke rumah kami, ke jemaat kami masing-masing. Engkau yang akan menuntun kami Tuhan, sertai kami, tibakan kami dengan selamat sejahtera, dan dimanapun kami berada, kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami juga terus berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami, dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan untuk menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara ini.
Kami percaya Tuhan bahwa hanya oleh hikmat daripada-Mu lah yang memperlengkapi mereka untuk boleh menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa negara kami. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami menaikkan syukur dan doa kami kepada-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum kita menutup kegiatan kita malam hari ini, di sini ada buku yang ditulis oleh Ibu Ning, judulnya Tangan yang Menenun. Buku ini berisi tentang bagaimana mengajar anak tentang kasih dan takut akan Tuhan. Buku kecil ini, kalau ada yang minat, barangnya ada di sini, juga ada di toko Sulo, harganya 35.000 buku kecil ini. Ini buku yang enak dibaca, ringan. Bagaimana mengajar anak tentang kasih dan takut akan Tuhan. Dan ada satu buku lagi, judulnya Kelas Sang Juara. Ini kisah nyata perjuangan seorang guru dalam mendidik anak dengan segenap hati. Siapakah guru itu? Beliau ada di hadapan kita. Jadi ini ditulis oleh Ibu Ning juga. Kalau buku yang ini harganya 45.000. Kalau ada Bapak Ibu dalam ruangan ini boleh berminat untuk membacanya, atau yang ada di rumah-rumah pengen boleh chat, pesan. Ada di toko buku Sulo juga barangnya, bisa dibeli di sana. Oke, pada kesempatan malam hari ini izinkan saya juga mewakili teman-teman dari pengurus Sekolah Minggu Klasik sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak Ibu Ning kehadirannya malam hari ini berbagi berkat bersama dengan kami. Terima kasih banyak juga kepada Majelis Jemaat Rantai Pao yang boleh menyediakan fasilitas kita pada malam hari ini, segala fasilitas yang luar biasa pelayanannya. Terima kasih untuk kehadiran kita semua, Bapak Ibu dari jemaat-jemaat, dan juga tentunya yang setia mengikuti dari rumah masing-masing. Terima kasih kepada gadis-gadis cantik, ya ada Yolan, ada Yuka, ada Ines. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman multimedia, Bro Habib and the Gang, luar biasa pelayanannya, terima kasih boleh memfasilitasi kita. Dan mungkin itu kegiatan kita sampai pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Mari kembali ke rumah mengajarkan ketaatan kepada anak-anak kita. Dan ada orang-orang muda di sini, calon orang tua, bersukacitalah, bersyukurlah malam ini sudah diperlengkapi sebelum punya anak, supaya nanti kalau punya anak sudah tahu gimana caranya mengajarkan ketaatan kepada anak-anak. Oke, satu pujian penutup kita akan dikumandangkan oleh rekan-rekan kita. Disilakan pujian penutup kita, dan selamat malam untuk kita sekalian. Tuhan memberkati. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang telah sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
setia